Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para jamaah sahabat tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua termasuk saya selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kali ini tentang akal sehat. Bagaimanakah akal yang sehat itu? Yang sesungguh-sungguhnya akal sehat di sisi Allah. Yang sesungguh-sungguhnya akal sehat menurut versi Al-Quran. Bukan akal sehat menurut hawa nafsu diri manusianya sendiri. Bila kita tidak menggunakan akal sehat versi Allah, bila kita tidak menggunakan akal sehat versi Al-Quran, maka Allah akan murka. Marilah kita simak di dalam surat Yunus ayat 100. Jadi untuk memudahkan agar tidak lama-lama, saya bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Yunus ayat 100. Tanda kekuasaan dan peringatan Allah tidak dipikirkan. Mempelajari ayat-ayat Allah harus dengan akalnya, bukan dengan taklid atau ikut-ikutan saja. Apa gunanya akal bila kita hanya ikut-ikutan di dalam dogma-dogma agama? Apapun agama Anda, apapun golongan-golongan Anda, apapun aliran-aliran Anda, beragama itu dengan akal sehat. Jadi gunakanlah akal sehatmu di dalam beragama menuju Tuhanmu. Jangan taklid buta, hanya katanya ini, katanya itu, katanya kitab ini, katanya kitab itu. Kita tidak membuktikan iman kita sendiri dengan sebenar-benarnya iman. Maka bukan dikatakan iman bila kita hanya taklid, mengikuti kata-kata orang lain. Sama halnya yang sering saya contohkan, kita beriman atau percaya dengan adanya Monas. Kita hanya percaya saja tanpa membuktikan di mana keberadaan Monas itu sendiri. Sama dengan hal itu, iman itu bukan harus percaya saja, harus dibuktikan kepercayaan kita selama ini. Itulah akal yang sehat. Kita buka lagi di dalam surat Yunus. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah.
dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kerasulan, kenabian itu tak akan pernah diimani oleh seseorang manusia bila ia tidak bertemu dengan rasul-rasulnya yang diagung-agungkan. Contoh, kita selama ini mengagung-agungkan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai sosok Nabi dan sesosok manusianya. Bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu, sudah dikubur, sudah tak bisa disaksikan lagi. Berarti iman kita, termasuk iman saya selama ini, hanya taklid buta, hanya ikut-ikutan saja. Tidak kita beranjak untuk menyaksikan sendiri siapa Muhammad 14 abad yang lalu, siapa Muhammad yang telah wafat itu. Kita tidak pernah menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikannya sendiri bila Muhammadnya saja gaib, bila Muhammadnya saja tidak ada? Maka apa yang kita saksikan selama ini bila bukan kita beriman hanya kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini? Inilah bukti bahwa kita selama ini dimurkai Allah karena kita tidak memakai akal sehat kita. Karena kita selama ini hanya memakai akal hawa nafsu kita sendiri. Lalu apa bedanya akal sehat dengan akal hawa nafsu ini? Akal bila dikuasai oleh hawa nafsu, akal bila dikuasai oleh diri kita sendiri, maka akal itu akan tersesat. Akal hanya memandang atau akal hanya memikirkan keduniawiaan saja, hanya memikirkan kesenangan dunia saja. Kita tidak memikirkan hari akhirat, kemana hari akhir kita di dunia ini. Apakah kita tetap tinggal di dunia? Ini pun juga makna beriman kepada hari akhir, hari akhirat. Mana mungkin kita dikatakan beriman kepada hari akhirat sementara akal fikir kita hanya untuk memikirkan dunia saja. Kita lanjutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-102 yang artinya mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Sadaqallahul azim. Maka kita bila tidak mempergunakan akal sehat kita, maka kita hanya membaca dan membaca kisah-kisah Al-Quran tentang kaum-kaum yang terdahulu. Kemanakah kaum-kaum yang terdahulu itu perginya, berakhirnya? Kamu pun juga menunggu itu. Di dalam Al-A'raf 176 yang artinya jangan seperti anjing atau binatang ternak yang tidak berpikir bila kita tidak menggunakan
akal sehat kita, maka kita akan tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Kita buka lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Takwa itu harus dengan akal. Al-Baqarah 197. Bukan hanya dengan taklid ikut-ikutan saja. Apa maknanya ini semua? Kajian awal sampai terakhir saat ini, apa yang dimaksud akal sehat itu? Yang dimaksud akal sehat itu yakni jiwa raga dan akal ini bukan lagi milik manusianya. Itulah akal sehat itu. Bila masih terbelenggu oleh kemanusiaan, maka akalnya pun juga terbelenggu oleh wujud-wujud manusianya, dan akal akan buta memandang, menyaksikan kebenaran-kebenaran Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat akal sehat itu yang bagaimana? Akal yang sudah dikendalikan oleh uripe Allah. Itulah yang dimaksud akal sehat itu. Bila akal ini masih dikendalikan oleh hawa nafsu, uripe manungsane, selamanya akal itu akan buta, akal itu akan tersesat, akal itu akan jauh dan tambah jauh dari Tuhannya, karena manusia merasa memiliki akal itu sebagai akal manusianya, sebagai akal hawa nafsunya sendiri. Jadi yang dimaksud akal sehat ketika manusianya sudah rela, ridho di dalam berbaiat, menyerahkan hidup dan badannya, akal fikirannya, bergolak hatinya kepada Tuhannya, agar manusianya bisa enjoy saja di dalam firdausnya Allah. Itulah tujuan manusia berbaiat, supaya bisa miber kepada karsa atau di sisi Tuhannya. Itulah akal sehat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan akal sehat itulah manusia bisa lillahi ta'ala. Dengan akal sehat itulah manusia bisa mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya. Mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya yang bagaimana? Manusianya sudah kembalikan hidup dan badannya, sudah kembalikan akal fikirannya hanya milik Allah. Itulah akal sehat itu. Maka dengan akal sehat itulah sesuai dengan agama Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu selamatnya hatimu kembali kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah jalan lillah dengan akal yang sehat, dengan akal yang sudah terbaiat, terpisah dari akal manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.